Selamat malam Ibu, saya atas nama Francisca Tolo dari kelas 4A2 Program Studi Ilmu Sosiatri. Di sini saya akan mereview kembali materi administrasi pemerintahan desa dari pokok bahasan 1 sampai pokok bahasan 8. Yang pertama, administrasi. Administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Administrasi dibagi dalam dua arti, administrasi sempit dan administrasi luas. Administrasi dalam arti sempit. Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda, administrate, yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, ketik-mengetik, dan surat-menyurat. Yang kedua, administrasi dalam arti luas, yaitu suatu proses, fungsi, atau tugas. Pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan. Sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintahan dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Perbedaan pemerintah desa dan pemerintahan desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksanaan teknik desa, dan kepala kewilayahan atau kepala dusun, sebutan lain sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Hubungan antara pemerintahan desa, kepala desa, dan BPD. Yang pertama, kepala desa membahas dan menyepakati bersama peraturan desa. Yang kedua, kepala desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa. Yang ketiga, kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada BPD. Berikut pemerintah desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya yang disebut dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Yang berikut pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi. Pelayanan publik di desa, contohnya pelayanan administrasi. Berikut perencanaan desa. Perencanaan desa adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh warga desa yang terdiri dari beragam aktor dan pihak yang ada di desa untuk merencanakan pembangunan di desa dalam musyawarah desa. Perencanaan desa jangka menengah berujung pada dokumen yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM Desa. Sedangkan perencanaan desa jangka pendek akan menghasilkan dokumen penjabaran dari RPJM Desa yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa. Selanjutnya, kepemimpinan kepala desa. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengarahkan,
memotivasi dan menginspirasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Ada tipe-tipe kepemimpinan kepala desa. Yang pertama, otoriter. Yang kedua, demokratis. Yang ketiga, transformatif. Keempat, servant. Yang kelima, transformasional. Kemudian, adapun jenis-jenis kepemimpinan kepala desa. Yang pertama, kepemimpinan visioner. Yang kedua, kepemimpinan kolaboratif. Yang ketiga, kepemimpinan adaptif. Yang keempat, kepemimpinan inklusif. Yang kelima, kepemimpinan berorientasi pada pelayanan. Selanjutnya, pengawasan penyelenggaraan desa. Pengawasan penyelenggaraan desa adalah proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan dan program yang dilakukan di tingkat desa sesuai dengan ketentuan hukum, kebijakan, dan standar yang berlaku. Bentuk-bentuk pengawasan. Yang pertama, pengawasan internal. Pengawasan internal dilakukan oleh pihak-pihak. Yang pertama, pengawasan internal. Pengawasan internal dilakukan oleh pihak-pihak yang di dalam desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa, yaitu BPD, perangkat desa, dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Yang kedua, pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak yang di luar desa, seperti inspektoral, bupati atau wali kota, DPRD, atau lembaga pengawasan lainnya. Pengawasan eksternal ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dan penyelenggaraan desa. Yang ketiga, pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengawasan penyelenggaraan desa. Yang keempat, pengawasan media dan jurnalistik. Media massa dan jurnalis juga berperan dalam mengawasi penyelenggaraan desa dengan melibatkan informasi terkait pelaksanaan program, penggunaan anggaran, dan isu-isu terkait desa kepada masyarakat desa. Yang kelima, pengawasan teknologi. Pengawasan teknologi, informasi, dan komunikasi dapat digunakan untuk memantau pengawasan penyelenggaraan desa seperti aplikasi. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan desa itu meliputi pemerintah daerah. Yang kedua, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang ketiga, aparat desa. Yang keempat, masyarakat desa. Yang kelima, lembaga kemasyarakatan desa. Selanjutnya, contoh pengawasan penyelenggaraan desa, seperti pengawasan kinerja kerja, pengawasan pengelolaan keuangan di desa, pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana di desa, dan pengawasan pengelolaan kesehatan di desa. Sekian saja dari saya. Terima kasih.